warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lulu Nur Latifah dari kelas B2 PGSD non reguler, mahasiswa dari KIP Siliwangi dengan nomor NIM 22060062. Di sini saya akan menjelaskan sebuah media pembelajaran untuk siswa kelas 3 SD dengan mata pelajaran IPA tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini ada manusia dan tumbuhan. Selain manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan, ada beberapa jenis organisme yang terlihat oleh mata, seperti bakteri. Bakteri juga merupakan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup memiliki sejumlah ciri-ciri. Apa saja ciri-cirinya? Di sini kita bahas bersama-sama ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas, yang kedua membutuhkan makanan dan minuman, yang ketiga bergerak, yang keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima peka terhadap rangsangan, yang keenam beradaptasi terhadap lingkungan. Nah, di sini kita bahas yang pertama, yaitu bernapas. Di sini ada manusia. Manusia bernapas berproses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tumbuhan. Sementara tumbuhan bernapas dengan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Setiap makhluk hidup memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Contohnya, manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, burung bernapas dengan pundi-pundi udara, dan masih banyak lainnya. Ciri-ciri yang kedua yaitu memerlukan makanan dan minuman. Nah, semua makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Makanan berfungsi sebagai sumber energi dan bisa juga untuk pertumbuhan serta mengganti sel tubuh yang rusak. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga yaitu bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan memindahkan tubuhnya. Manusia bergerak dengan kaki dan tangan, sementara hewan memiliki banyak macam alat gerak, seperti hewan mamalia bergerak dengan kaki, ikan bergerak dengan sirip, dan burung bergerak dengan sayap. Di sini ada tumbuhan. Tumbuhan gerak pada tumbuhan cukup terbatas. Jadi, ada bagian tertentu seperti gerak batang menuju datangnya cahaya atau akar yang bergerak mencari makanan. Selanjutnya, ciri-ciri yang keempat ada tumbuhan dan berkembang. Setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan akan mengalami pertumbuhan. Proses pertumbuhan berkembang pada hewan hampir sama dengan manusia. Sementara pada tumbuhan, proses tumbuh dimulai berawal dari yang ditanam hingga akhirnya tumbuh berkembang menjadi pohon atau tumbuhan yang lebih besar. Ciri-ciri yang kelima, berkembang biak. Berkembang biak atau melakukan reproduksi juga merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Dengan kemampuan tersebut, makhluk hidup bisa mendapatkan keturunan. Nah, tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan agar jenisnya tidak cepat punah. Yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup
memiliki kemampuan untuk menanggapi rangsang diterima seperti manusia akan refleks menutup mata saat terkena sorot lampu atau cahaya yang mengenai wajah. Nah, atau ada contoh tumbuhan putri malu yang menguncup daunnya saat disentuh. Nah, jadi tumbuhan putri malu adalah contoh menarik dari tanaman yang menunjukkan proses terhadap rangsang mekanis ketika daunnya disentuh, digoyangkan, atau terkena rangsangan fisik. Daun-daunnya akan mengatup dengan cepat. Mekanisme ini disebut seismonak, yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan mekanis. Pergerakan ini terjadi karena pertumbuhan terkena turgor di dalam sel-sel pangkal daun yang mengakibatkan keluarnya air dari sel sehingga daun mengatup. Respon ini merupakan adaptasi yang mungkin berfungsi sehingga mekanisme perlahan untuk menghindari herbivora atau kerusakan fisiknya. Selain itu, tumbuhan putri malu juga menunjukkan kepekaan terhadap rangsangan lainnya seperti panas dan cahaya. Responnya ini tidak terbatas pada daun, tetapi juga dapat terjadi pada tangkai daun dan cabang-cabang kecil. Sintetis ini merupakan hasil evolusi yang memungkinkan tumbuhan ini untuk bertahan hidup di lingkungan yang penuh dengan berbagai ancaman fisik. Studi tentang respon tumbuhan putri malu memberikan wawasan berharga tentang bagaimana tumbuhan dapat memiliki mekanisme yang kompleks dan canggih untuk merespon lingkungan mereka, meskipun tidak memiliki sistem saraf seperti hewan. Yang ketujuh yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan menyesuaikan diri atau adaptasi dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Kemampuan ini bertujuan untuk menguasai diri dengan lingkungan agar mampu bertahan hidup di habitatnya. Salah satunya contohnya adalah tumbuhan yang hidup di tempat kering. Mereka akan memiliki daun yang kecil seperti kaktus. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan air karena di tempat kering sumber air sangatlah sulit didapatkan. Jadi, cara mereka menyesuaikannya adalah mengurangi penguapan air. Nah, jadi kaktus adalah tumbuhan yang memiliki adaptasi khusus untuk bertahan hidup di lingkungan yang kering dan gersang seperti gurun. Salah satu adaptasi utama kaktus adalah kemampuannya untuk menyimpan air. Batang kaktus tebal dan berdaging yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan air selama periode kering. Selain itu, daun kaktus telah berevolusi menjadi duri-duri tajam yang tidak hanya melindungi herbivora, tetapi juga melindungi dan juga mengurangi penguapan air dengan mengurangi luas permukaan yang terkena sinar matahari. Begitu juga dengan tumbuhan yang hidupnya di lingkungan yang banyak air, seperti tumbuhan teratai. Mereka memiliki daun yang lebar dan tipis, tujuannya untuk memperbanyak penguapan air. Nah, jadi teratai adalah tumbuhan yang di air memiliki adaptasi unik untuk bertahan hidup di lingkungan perairan.
Daun yang lebar dan datar juga tipis memungkinkan teratai mengapung di permukaan air sehingga dapat menangkap sinar matahari yang cukup untuk fotosintesis. Permukaan daun teratai dilapisi oleh lapisan lilin yang mencegah daun menjadi basah dan membusuk, serta membantu mengalirkan air hujan ke akar. Akar teratai tanaman di dasar kolam atau di danau menyerap nutrisi langsung dari lumpur. Selain itu, batang teratai juga yang terlihat panjang dan juga fleksibel memungkinkan daun dan bunga tetap berada di permukaan meskipun permukaan air berubah-ubah. Adaptasi ini memungkinkan teratai untuk tumbuh dengan optimal di habitat perairan. Nah, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.